Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until you lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami. Immanuel, Immanuel, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala
Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami terima kasih kepada Tuhan buat malam hari ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, urapi setiap perkataan, urapi setiap pikiran, dan setiap apa yang Tuhan sampaikan, biar ini boleh menjadi satu kekuatan dalam setiap hidup kami. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, biar Roh Kudus berikan kami pemahaman dan pengertian akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-21. Dalam Lukas pasal yang ke-21 kita melihat
Lukas pasal yang ke-21 kita akan membacakan mulai dari ayat yang kelima. Lukas 21 ayat yang kelima. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ayat yang ketujuh, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat yang ke-8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat, bahwa Yesus berkata bahwa ayat yang ke-8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Puji Tuhan, dalam mereka berjalan-jalan, Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka melihat bait Allah yang megah, bangunan yang bagus, dihiasi dengan luar biasa, batu-batu yang indah, dan berbagai barang-barang yang luar biasa. Dan ayat yang ke-6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya. Jadi Yesus berkata bahwa bangunan yang megah itu, bait Allah yang megah itu, yang indah itu, yang luar biasa, yang kamu kagumi itu, bahwa apa yang kamu lihat akan datang harinya, kata Yesus, bahwa satu batu pun ini tidak akan ada. Jadi semua itu akan dicerai-beraikan. Jadi artinya bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti akan datang waktunya bahwa bait suci ini, bait Allah ini akan dihancurkan, akan diruntuhkan. Nah, murid-murid penasaran. Mereka melihat hal-hal yang indah, mereka melihat hal-hal yang mereka kagumi, dan Yesus berkata bahwa akan datang waktunya batu ini, bangunan ini, bait Allah ini akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya bahwa, Guru, bila mana atau kapan itu akan terjadi? Kapan waktunya itu akan terjadi? Reruntuhan itu apa? Keruntuhan itu akan masa atau waktunya akan tiba itu kapan? Kita melihat bahwa murid-murid mereka sangat penasaran dengan apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus berkata bahwa bait Allah, bait suci itu akan dihancurkan, mereka sangat penasaran dan sangat ingin tahu. Mereka ingin memuaskan rasa penasaran mereka. Mereka ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka. Apa yang Yesus katakan bahwa kapan itu akan terjadi, kapan itu waktunya. Tapi kita melihat di sini bahwa Yesus tidak meladeni apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Yesus tidak meladeni keingintahuan mereka tentang kapan waktunya, kapan masanya itu bait Allah ini akan diruntuhkan. Tetapi Yesus hanya berkata begini, ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Yesus mengatakan hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bahwa kamu gak perlu tahu masa atau waktunya bait Allah ini akan diruntuhkan, kapan datangnya itu akan hancur dan sebagainya. Tapi yang kalian harus tahu bahwa di hari-hari terakhir, di akhir zaman, Yesus berkata bahwa kamu harus waspada supaya kamu jangan disesatkan. Nah, kalau
di setiap kota atau di setiap negara, di setiap daerah, bahwa biasanya ada alarm-alarm yang selalu mengingatkan bahwa ada gempa bumi, ada tsunami dan sebagainya. Ada alarm-alarm yang selalu mengingatkan warga, khususnya yang ada di di pesisir laut, di pesisir pantai, supaya waspada ketika ada gempa, atau biasanya ada alarm yang akan berbunyi bahwa sesungguhnya tsunami akan datang. Nah, Yesus berkata bahwa waspadalah, bukan waspada terhadap gunung meletus, bukan waspada terhadap tsunami, bukan waspada tentang kebakaran dan sebagainya, bukan waspada tentang tawuran dan sebagainya. Tapi Yesus dalam hal ini berbicara bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus berkata bahwa kita harus waspada dengan segala situasi, dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Waspadalah, firman Tuhan sudah menyatakan di dalam perjanjian lama sebelumnya bahwa waspada dengan apa? Dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang bernubuat. Mereka bernubuat palsu, mereka bermimpi dan mereka mengatasnamakan Tuhan, tetapi semua itu adalah satu kebohongan. Dalam Yeremia pasal 14 Yeremia 14 ayat 14 dia berkata begini, jawab Tuhan kepadanya, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang tidak berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri itu. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Tuhan tidak pernah bernubuat kepada mereka. Tuhan tidak pernah menyatakan mimpi-mimpi kepada mereka. Tapi mereka mengatakan hal yang salah, hal yang bohong, hal yang palsu. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-7, itu sudah terjadi di masa-masa perjanjian lama, itu sudah sangat terjadi. Ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Matius pasal yang ke-7 dia berkata begini dalam ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyambar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang sangat buas. Tuhan berkata bahwa waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tetapi di zaman perjanjian lama, di zaman para nabi, di zaman para rasul, di zaman Abraham, semuanya itu sudah terjadi yang namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, imam-imam palsu, semua sudah terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuhan berkata bahwa mereka adalah serigala yang buas. Mereka membawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya pernah katakan bahwa di dalam Galatia, Paulus berkata bahwa dalam Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus berkata bahwa kalau ada nabi, kalau ada rasul, kalau ada guru-guru yang mengatasnamakan dia guru, mengatasnamakan dia pendeta, mengatasnamakan dia mengatasnamakan dia gembala, mengatasnamakan dia misionaris, penginjil. Firman Tuhan berkata bahwa kalau dia membawa ajaran,
membawa firman Tuhan, membawa Injil yang tidak sesuai dengan apa yang Paulus katakan. Bahwa Paulus katakan bahwa terkutuklah. Kita tidak boleh terima hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu dasar dari kekristenan itu adalah firman Tuhan, adalah Bible. Bible adalah buku petunjuk yang sangat tepat untuk apa? Untuk menuntun, untuk bisa membedakan mana guru-guru palsu, mana ajaran-ajaran palsu, mana nabi-nabi palsu, mana pengajaran-pengajaran yang sesat. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa waspadalah kepada mereka semua itu. Mereka kelihatan seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspada bukan terhadap situasi akan terjadi, tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa rasa ingin tahu mereka, Tuhan, kapan waktunya itu bait Allah itu akan dihancurkan, kapan waktunya? Tetapi Yesus tidak meladeni apa yang mereka inginkan. Yesus hanya mementingkan bahwa supaya mereka waspada. Kenapa? Karena sesudah Yesus, ketika Yesus sudah berkata bahwa dia akan kembali, dia akan mati dan bangkit dan kembali ke Bapa di sorga. Dia berkata bahwa sesudah Yesus maka akan datang guru-guru yang palsu, akan datang nabi-nabi yang palsu, akan datang pengajar-pengajar yang palsu. Untuk apa? Untuk menghancurkan mereka, untuk menyesatkan mereka, untuk menghancurkan setiap perkumpulan mereka. Itu yang Yesus tekankan, waspadalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan sampai disesatkan. Kenapa? Di akhir zaman itu sangat luar biasa penyesat. Oleh sebab itu Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-9, Markus ke-9, dia berkata begini. Markus 9 ayat yang 42 dia berkata begini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Oh, alangkah baiknya. Barang siapa, Lukas berkata bahwa alangkah baiknya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menyesatkan orang-orang yang lemah, anak-anak yang lemah. Dan Markus berkata bahwa orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik mereka itu diikatkan batu kilangan, batu yang besar, dan dilemparkan ke dalam laut. Oleh sebab itu sangat gampang untuk membedakan mana pengajaran yang sesat, mana ajaran yang salah, mana ajaran tidak baik. Anda melihat bahwa di sosial media, khususnya di YouTube, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, bahkan hari-hari ini Anda bisa melihat bahwa ada yang mengaku bahwa dia adalah nabi, dia adalah Tuhan dan sebagainya. Dan beberapa hari kemarin terjadi di daerah Filipina bahwa dia mengaku dia adalah anak Allah, anak Tuhan, dan akhirnya ujung-ujungnya bahwa semuanya itu hanya manipulasi, dan pada akhirnya ketahuan dia melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, percabulan kepada beberapa wanita. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas waspada. Firman Tuhan itu adalah dasar, adalah buku petunjuk untuk kita bisa melihat pengajaran mereka yang baik atau tidak baik, pengajaran mereka itu sehat atau tidak sehat. Oleh sebab itu 1 Petrus 1 ayat 13 dia berkata bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan akal budi kita. Jangan hanya asal menerima mereka, tidak. Jangan asal menerima. Oleh sebab itu sangat penting kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang menjadi mengkantor pengajaran-pengajaran yang sesat. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Siapkan akal budimu. Kalau kita suka lihat di
apa namanya di Cokro TV, Ade Armando suka bilang bahwa akal sehat, beribadah itu harus dengan akal sehat. Jangan asal terima, jangan asal terima. Wah, enggak. Oleh sebab itu Petrus berkata bahwa harus pakai akal budi, pakai akal sehat supaya kita bisa melihat ini pengajaran yang baik atau tidak baik, ini menyesatkan atau tidak menyesatkan. Kalau tidak, kita akan gampang tersesat. Orang Kristen aja, orang percaya aja yang sudah bertahun-tahun pasti tuh tersesat. Baik dia pendeta, baik dia jemaat, siapapun. Setiap tahun pasti ada fenomena yang selalu menyesatkan anak-anak Tuhan. Yang selalu mereka mengatasnamakan saya adalah nabi, saya adalah Tuhan, saya adalah macam-macam. Dan sesungguhnya Paulus katakan bahwa di Filipi bahwa sesungguhnya semua yang mereka lakukan hanya untuk apa? Untuk perut mereka, untuk keuntungan mereka, meraup keuntungan dengan apa? Persembahan, uang, dan ujung-ujungnya semua duit, ujung-ujungnya itu masalah perut. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa waspadalah. Bukan tentang gunung meletus, bukan tentang tsunami, bukan tentang bahaya, bukan tentang hal-hal yang bisa menghancurkan fisik rumah dan sebagainya. Tapi Yesus berkata bahwa waspada tentang apa? Pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat. Banyak, saudara. Oleh sebab itu, di dalam 2 Yohanes pasal yang ke-7 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai 9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi ada banyak penyesat yang sudah pergi ke seluruh ujung-ujung dunia. Untuk apa? Untuk menyesatkan mereka. Untuk apa? Untuk mencari murid-murid. Untuk apa? Untuk membawa kita. Penyesat itu adalah orang-orang yang tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah ayat 8, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melanggar keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Hati-hati kalau ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang tidak tinggal di dalam Kristus, yang tidak tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, maka semuanya itu adalah ajaran-ajaran salah. Oleh sebab itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang dulu waktu saya sekolah namanya predestinasi, yaitu ajaran tentang sekali selamat tetap selamat, terus hyper grace, banyak yang mungkin bisa diterima ya bisa enggak. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang ya, kalau kita sudah selamat, kalau kita sudah terima Yesus, terus kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya otomatis kita pasti selamat sampai akhir. Tapi ada pengajaran bahwa hypergrace, predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Ya kalau kamu sudah menerima Yesus, kamu pasti akan masuk surga, walaupun kamu berbuat dosa, melakukan kesalahan dan sebagainya, kamu pasti akan masuk surga. Nah, itu salah satu kecurangan, ketimpangan atau satu kesalahan yang mereka sampaikan bahwa kalau sudah terima Yesus sudah pasti selamat, walaupun kamu berdosa dan sebagainya, apapun itu. Tapi kalau itu hal yang salah kalau bagi saya. Tapi kalau mereka berkata bahwa kalau kita terima Yesus terus kita berjuang terus, setia terus, ya pasti kita juga setuju, pasti akan masuk surga. Hypocrites juga banyak begitu. Seringkali mereka kembali juga kepada Paulus katakan dalam pengajaran dia kepada beberapa
kota yang dia sampaikan, baik di Filipi, di Efesus. Khususnya di Filipi dia berkata bahwa hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ada orang yang memang sengaja mengajarkan hanya untuk ya menarik simpati, menarik umat, menarik murid, menarik jemaat, menginabobokan mereka, sehingga ya ujung-ujungnya kata Paulus ya cari persembahan, cari perut, cuman ya untuk keperluan kebutuhan daging. Oleh sebab itu sangat penting Paulus katakan berhati-hati. Sebagai orang percaya kita harus tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan ini, Alkitab ini sangat tepat, sangat jelas. Oleh sebab itu betapa pentingnya sebagai orang yang percaya untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan. Supaya kita tidak tergiur dengan pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa ada banyak teologi kemakmuran dan mereka tidak mengakui bahwa orang Kristen yang susah tidak masuk surga, bahwa tidak diberkati. Bukan seperti itu. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Dan dalam 2 Petrus pasal yang ke 3 ayat yang terakhir, penutup 2 Petrus pasal yang ketiga, Petrus pasal yang ketiga ayat 17. 2 Petrus 3:17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hati-hati, waspada, supaya kita jangan disesatkan, jangan terseret dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Supaya apa? Supaya pegangan kita tentang Tuhan tidak akan hilang. Oleh sebab itu Petrus mengatakan bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Ini adalah salah satu membentengi hidup kita dari ajaran-ajaran yang sesat, dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Tetapi bertumbuhlah supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran lain, dengan doktrin-doktrin yang lain, dengan firman Tuhan dalam tanda kutip yang lain. Petrus berkata bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuh. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah disesatkan. Waspadalah di hari-hari terakhir. Kalau kita lengah, maka kita akan menjadi salah satu dari bagian orang-orang yang disesatkan. Ada begitu banyak orang. Oleh sebab itu minggu kemarin saya pernah katakan bahwa daerah Riau, kalau tidak salah itu, bahwa ada 3 anak yang tidak naik kelas dengan alasan bahwa agama mereka kosong, 0. Setelah ditelusuri bahwa sesungguhnya mereka tidak punya nilai, karena agama, ajaran, aliran yang mereka anut adalah aliran yang tidak diakui di bangsa ini, yaitu saksi Yehova. Ya, mereka agama mereka atau aliran mereka tidak diakui di bangsa ini. Yang diakui kan cuma ada 5 agama. 6. Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik,
ya Kristen Protestan dan Kristen Katolik, jadi 6 lah. Tapi kalau mau dilihat ya Kristen lah. Hanya itu yang diakui di bangsa ini. Oleh sebab itu mereka tersesat dengan pengajaran saksi Yahua. Pengajaran yang tidak diakui di bangsa ini. Oleh sebab itu berhati-hati. Mereka bukan orang dari mana, mereka orang percaya juga yang ya bisa termakan. Oleh sebab itu kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan orang percaya, orang Kristen, kata firman Tuhan bahwa kalau mereka tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ya nggak usah terima mereka. Jangan diberikan salam, jangan terima. Jangan sekali-sekali kasih kesempatan. Kalau kita tingkat intelektual, pengetahuan teologi kita udah bagus, ya kita bisa berdebat dengan mereka. Tetapi kalau kita tidak punya pemahaman yang kuat tentang firman Tuhan, ya jangan, mendingan tinggalkan mereka. Atau kalau enggak, ya udah, kalau kamu mau berdebat, mau ngobrol-ngobrol masalah firman Tuhan, saya punya guru. Lebih baik begitu. Kalau kita mau paksain, kita akan tersesat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang sangat susah untuk disesatkan. Bukan kepala saudara. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini yang sudah mengingatkan kami betapa pentingnya Tuhan, kami harus berjaga-jaga di akhir zaman. Karena Yesus berkata bahwa bukan masalah waktu kedatangan Tuhan, kapan atau di mana, tanggal berapa. Yesus tidak menjawab apa yang dikatakan murid. Kapan waktunya itu Tuhan? Bait Allah ini akan diruntuhkan. Yesus tidak meladeni mereka, tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa supaya mereka berhati-hati, supaya mereka waspada dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan mereka. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Meteraikan setiap firman-Mu supaya kami tidak berdosa dari Engkau. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan